senang sekali. Ternyata dalam hidup banyak masalah itu masih ada anak-anak yang punya hak untuk berkumpul di sini. Dan anak-anak muda, masyarakat yang mulia, Bapak Ibu Arsinuddin semua, SEPO dari Majelis Rakyat Papua Barat untuk perempuan, ada teman dari semua ada ya, masuk semua kabupaten kota dan iya, saya Paul Vincent Mayo, jabatan Ketua Wilayah 3 Roberan, Kabupaten Sumber Raya, dan juga dengan deklarasi ini saya sebagai Ketua Umum di Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Pejuang Adat Papua. Dan hari ini teman-teman tahu sendiri saya terpilih dengan suara terbanyak di 2 provinsi ini sebagai anggota DPD RI terpilih. Tujuan kita pasti masuk ke suatu tahun. Saya baca ini salah satu filsuf abad 21 yang masih hidup, kita doakan supaya umurnya panjang karena sekarang sudah 88 tahun. Filsuf Frans Magnus Suseno, dia juga Romo dalam bukunya Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Dia punya satu pernyataan yang dikutip dari filsuf Socrates. Socrates pemurid nama Plato, Plato pemurid nama Aristoteles. Aristoteles pemurid nama Alexander the Great, atau yang sekarang punya kota Konstantinopel, Turki. Itu pernyataannya bilang begini, pernyataan Socrates, lebih baik dibenci karena mengatakan kebenaran daripada dicintai karena berbohong. Jadi selama ini pejabat kita, oknum-oknum senior-senior kita orang Papua yang duduk di pemerintahan ini kan ya takut begitu bicara sesuatu yang benar. Bicara saja, hidup itu ada di tangan Tuhan. Lebih baik bicara kebenaran. Anda mungkin akan dibenci, akan diejek, dan akan dimusuhi, tetapi tetap bersuara untuk kebenaran. Bersuara benar yang di saat yang lain diam, berbunyi dan takut mengungkapkan kebenaran. Jadi kita itu harus bersuara bagi kaum tak bersuara. Kita harus meninggalkan mata air, bukan air mata untuk anak cucu. Kalau kita tidak bicara kebenaran, besok nanti ini kacau semua. Sesuatu yang tidak benar itu nanti kacau terus. Filosofi di rumah ada bilang kalau kancing pertama salah, saya bawa ke bawah salah terus. Begitu. Ada saya punya satu pantun identitas namanya. Jalan-jalan ke Papua Barat Daya, jangan lupa bawa identitas budaya. Jangan paksa jadi orang asli Papua jika hanya untuk mengejar harta. Hari ini kan orang bicara semua, saya itu orang Papua, saya pun ini Papua ini. Kan ini tuh, bukan Papua di mama. Karena orang asli Papua di otonomi undang-undang otonomi khusus, baik yang lama, yang sudah setelah diamandemen atau setelah ada perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Itu di ayat 22, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Nah, yang diterima dan yang diakui itu kalau dia dari usia di bawah 1 bulan kita sudah ambil, dan selamanya dia tetap farm asli Papua, dan diambil itu sudah diambil dan dikasih farm dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu melalui sebuah prosesi adat. Saya pernah beberapa kali bikin proses itu. Jadi saya punya keponakan.
Bisa kita kasih lewat pintu, tapi kalau ada prosesnya bermasalah kita kasih lewat jendela, dan keluarganya kasih mamanya kasih dari dalam jendela, kita yang terima di luar jendela karena anaknya bermasalah. Tapi kalau prosesnya baik-baik kita kasih keluar lewat pintu. Itu yang penjelasannya bahwa yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Masyarakat adat itu punya hukum adat. Makanya di Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 50, 51 itu bicara tentang peradilan adat. Peradilan adat itu peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana adat di antara warga masyarakat hukum adat. Gitu. Saya kembangkan itu dan saya dapat penghargaan baik di penegak hukum maupun di pemerintah. Saya kembangkan itu. Jadi hari ini kita bicara tentang memperjuangkan hak adat. Hak adat itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu yang laki-laki yang punya, yang sulung. Tidak bisa diwakilkan kepada tante punya anak-anak. Tidak bisa. Karena jangan sampai tante kawin dengan orang suku di luar Papua, itu tidak punya hak. Itu. Yang tante punya anak saja tidak punya hak, apalagi yang dari luar itu sama sekali tidak. Ini perintah Undang-Undang Otonomi Khusus, bukan perintah Provinsi Mayor. Itu penjelasan hukumnya seperti itu. Jadi yang bisa jadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati itu orang asli Papua. Bapak mama Papua, bapak Papua, titik. Tidak bisa dilanjut-lanjut lagi. Dan tidak bisa ada prosesi pengangkatan, penobatan, pemberian gelar, tidak bisa atas dasar kepentingan politik dan upeti. Itu tidak benar dalam hukum adat kita dan itu cacat. Begitu. Orang tidak bisa mengadatkan kepentingan politik, kepentingan kelompok, baru kasih marga, kasih gelar adat, kasih pengangkatan anak adat, itu tidak benar dan cacat hukum. Dan hati-hati orang Papua model itu biasanya kena hukuman adat, kena kutuk. Biasanya nanti keluarganya bermasalah, dia sakit-sakit sampai mati. Jadi itu harus kita hati-hati. Oleh sebab itu, berdirinya Gempas Setara Papua ini, seluruh Papua, dan juga kita akan bangun untuk mahasiswa dan intelektual pemuda se-Jawa Bali dan Sulawesi, Bali sebagai di mana orang Papua bersekolah. Itu untuk kita menjaga, memproteksi, memperjuangkan dan juga menegakkan hak adat kita, hak kesulungan kita berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Karena Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada diskriminasi positif. Semuanya ini ada diskriminasi positif, makanya dibuatlah otonomi khusus. Kalau di Jogja itu khusus untuk kesultanan, keberpihakannya untuk kesultanan, makanya negara tidak bisa paksa orang lain jadi gubernur di Jogja. Tidak bisa. Itu garis keturunan sultan saja, titik. Wakufnya sultan punya adik, Pakubono, titik. Tidak bisa diganti. Di Aceh itu syariat Islam atau hukum Islam, makanya kalau bikin masalah pasti dicambuk atau dirajam. Di sana ketat karena ada syariat Islam atau hukum Islam. Di Papua itu ada syariat adat atau hukum adat, makanya ada hak wilayah, ada masyarakat hukum adat, ada orang asli Papua, ada hak asasi manusia, ada tanah adat, ada laut adat, ada hutan adat. Semua. Jadi tidak bisa orang datang ke sini baru bilang tidak boleh diskriminasi. Loh, namanya wilayah otonomi khusus yang diberlakukan, otonomi khusus yang diberikan oleh negara kepada wilayah-wilayah tertentu,
Itu memang ada diskriminasi. Itu memang ada diskriminasi. Diskriminasi positif. Kalau tidak mau, silakan pergi dan cek di tempat-tempat yang lain baru lihat. Kalau tidak, buka di Google dan baca-baca. Biasakan budaya membaca. Begitu. Di Papua ini ada diskriminasi positif. Di Aceh ada diskriminasi positif. Di Jogja ada diskriminasi positif. Atau yang biasanya orang bilang keberpihakan. Atau orang akademisi bilang afirmasi. Itu diskriminasi yang negara berikan kepada daerah-daerah otonomi khusus. Namanya saja otonomi khusus. Kalau yang lain namanya daerah otonomi. Dia otonomi biasa, kalau kita otonomi khusus. Yang dikhususkan. Bahkan orang Papua dikasih kewenangan diskriminasi di pasal 43, yaitu diskriminasi positif atau keberpihakan. Dan ditambah lagi pemberdayaan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Ini kurangnya sosialisasi dari Otsus jilid pertama sampai sekarang. Makanya orang Papua tidak paham ini aturan baik. Apalagi orang yang baru datang, yang orang asli Papua saya tidak dikasih sosialisasi. Ini kurang PK-nya pemerintah. Terima dana otonomi khusus, tapi tidak memberikan sosialisasi tentang otonomi khusus. Ini fatal juga. Akhirnya ketika mau momentum orang maju di proses-proses politik, semua mau maju. Padahal tidak. Ada batasan. Posisi hak-hak kesulungan, itu hanya untuk orang asli Papua, itu hak kesulungan. Begitu. Ini kalau tidak ditegakkan, nanti besok-besok Papua ini selalu tidak aman. Karena orang Papua merasa hak harga dirinya, harga dan martabatnya diinjak-injak. Nanti tunggu momentum-momentum hal-hal yang memantik seperti kemarin rasisme. Orang Papua semua keluar dan berontak. Karena ini sudah menumpuk hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita tegakkan, luruskan tentang apa itu otonomi khusus. Masyarakat selalu menganggap secara umum saja bahwa kita punya otsus, ya kita punya ini. Nah, kaum pemuda, mahasiswa dan intelektual harus memberikan sosialisasi. Pemerintah juga, eksekutif juga harus mendorong dan mendukung sehingga orang tahu apa itu yang namanya undang-undang otonomi khusus, apa yang menjadi hak-hak, apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat adat Papua itu sendiri atau orang asli Papua itu sendiri. Begitu. Terus siapa yang namanya penduduk Papua? Penduduk Papua adalah orang yang tinggal di tanah ini. Titik. Kalau yang namanya orang asli Papua, ya orang yang berasal dari rumput ras Melanesia, penduduk suku-suku asli di provinsi Papua Barat atau provinsi di tanah Papua ini, di 7 wilayah adat ini. Itu. Jadi tidak ada yang mau klaim-klaim, tidak boleh. Kita harus tegakkan otsus supaya ada keadilan, ada keseimbangan, supaya orang Papua tidak selalu mengeluh-ngeluh dan berteriak yang lain, tapi fokus untuk membangun negeri ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, shalom.